Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herzania Triana Linda dari Prodi PG PAUD Universitas Sriwijaya kelas Indralaya semester 4. Pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Rina Rahayu Siregar SPD MPSI. Topik yang saya bahas yaitu topik 4, bahasa dan tata tulis. Materi yang pertama yaitu penggunaan bahasa dan EYD dalam karya ilmiah. Secara umum, penggunaan bahasa dalam artikel ilmiah harus mengacu pada sifat-sifat bahasa meliputi sifat objektif, impersonal, teknis, dan praktis. Penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan formal seperti karya tulis ilmiah yang harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Pertama, secara morfologis, bahasa dalam artikel ilmiah harus lengkap. Dalam hal ini, wujud setiap kata yang dipakai harus mengandung afiksasi yang lengkap seperti diuraikan, mempertentangkan, memiliki, dan sebagainya. Kedua, secara sintaksis, bahasa dalam artikel ilmiah harus lengkap, yakni membuat unsur-unsur subjek, predikat, dan objek yang dinyatakan secara eksplisit. Ketiga, bahasa dalam artikel ilmiah harus tepat makna dan tunggal arti. Penulis artikel ilmiah harus menimbang-nimbang secara seksama setiap kata, ungkapan, dan bentuk sintaksis sehingga apa yang dimengerti pembaca sama dengan yang dimaksud penulis. Keempat, bahasa dalam artikel harus mengikuti kaidah-kaidah sintaktik. Penggunaan kalimat dalam karangan ilmiah harus berupa kalimat yang efektif, yakni kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah tata bahasa, tidak berbelit-belit, tidak bertentangan dengan kebenaran nalar, dan ringkas. Materi yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif disampaikan secara mudah dan dapat dipahami oleh pembaca. Karya ilmiah ditulis untuk dipahami oleh pembaca. Penulis hendaknya memperhatikan kalimat yang disusun. Kalimat sangat penting dalam sebuah tulisan. Kalimat yang disusun harus baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Bahasa 2015, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Begitupun kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Materi yang ketiga yaitu penataan paragraf. Menurut Mas Roya dan Sri 2017 menyatakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Kumpulan kalimat ini saling bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf merupakan bagian dari karangan atau tertulis atau bagian dari tuturan atau lisan, di mana paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Oleh karena itu, paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling bertalian untuk mengungkapkan sebuah gagasan tertentu. Kemampuan menulis paragraf merupakan salah satu kemampuan dalam memahami bahasa untuk menuangkan kata-kata dalam bentuk kalimat. Bahasa adalah suatu sistem atau lambang bunyi bersifat arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Baiklah, itu dia saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.